Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Sutanto selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fatmawati Rahayu dengan NIM N0123061. Bersama dengan teman-teman saya ada Hans Franski Bahrudin Wewengkang dengan NIM N01239092, Anissa Damayanti Mayang dengan NIM N012379, Gita Juliana Humalanggi dengan NIM N012347, Siti Nurmelisha Nawe dengan NIM N012308. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk memulai penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelum masuk ke pembahasan inti, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, manfaat, dan tujuan. Indonesia merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat budaya dan bahasa yang beragam. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang terdiri dari 17.508 pulau dan setiap pulau mempunyai potensi yang berbeda-beda, khususnya dalam bidang pariwisata. Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk menjadi tujuan wisata yang menarik. Gorontalo terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Gorontalo memiliki budaya yang kaya dan beragam. Masyarakat Gorontalo mempunyai tradisi, adat istiadat, dan tarian tradisional yang unik. Upacara adat dan perayaan budaya sering diadakan di berbagai daerah di provinsi ini, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar lebih banyak tentang budaya lokal. Kuliner khas Gorontalo juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Saat ini, di wilayah Gorontalo, tempat wisata utamanya kurang diminati wisatawan karena program promosinya yang kurang maksimal. Sehingga program promosi perlu ditingkatkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan bagi wilayah Gorontalo. Maka dari itu, kami mencetuskan sebuah web development untuk mempromosikan dan mempermudah wisatawan dalam menemukan informasi mengenai wisata alam dan wisata kuliner yang ada di wilayah Gorontalo. Web development adalah proses pembuatan dan pemeliharaan website yang dapat diakses melalui internet. Ini melibatkan sejumlah langkah termasuk perancangan, pengembangan, pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan website. Dibandingkan aplikasi, website dapat diakses dari berbagai perangkat yang terkoneksi internet, antara lain komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Oleh karena itu, kami lebih memilih untuk meluncurkan sebuah layanan jasa berupa web development daripada aplikasi karena tergolong lebih praktis dan mudah diakses. Karya tulis ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah web development dengan nama GoCulture yang dapat diakses oleh para wisatawan atau masyarakat umum untuk membantu dan mempermudah para wisatawan atau masyarakat umum dalam menemukan informasi mengenai tempat wisata dan makanan yang ada di Provinsi Gorontalo. Karya tulis ini mempunyai manfaat yaitu sebagai bentuk referensi untuk mahasiswa ke depannya untuk menciptakan ide kreatif yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua, dapat membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menemukan informasi mengenai tempat wisata dan makanan khas yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, dapat membantu pemerintah untuk mengelola tempat wisata dan makanan khas yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga dapat meningkatkan pendapatan di wilayah Gorontalo. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk kita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya,
materi yang akan disampaikan oleh Lisha. Kepada Lisha dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gambaran umum rencana. Yang pertama yaitu tentang kondisi umum lingkungan. Wilayah Gorontalo memiliki banyak tempat-tempat wisata alam dan wisata kuliner. Namun, berbagai tempat wisata tersebut masih kurang diminati wisatawan karena kurangnya promosi dari warga lokal. Dengan mengamati fenomena yang terjadi, maka kami berinisiatif untuk meluncurkan sebuah web development yang nantinya akan digunakan sebagai wadah untuk mempromosikan dan memudahkan para wisatawan dalam mencari informasi mengenai berbagai wisata yang ada di wilayah Gorontalo. Selanjutnya untuk potensi sumber daya, di sini untuk software yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua MySQL, yang ketiga Canva. Kemudian keanggotaan kelompok kami merupakan mahasiswa program studi statistika, sehingga yang menjadi judul dalam proposal ini berkaitan erat dengan program studi kami, dan kami sudah cukup memiliki ilmu dan skill. Selanjutnya untuk peluang pasar, tempat wisata di wilayah Gorontalo ini membutuhkan sebuah platform atau website untuk mempromosikan berbagai tempat wisata di wilayah Gorontalo dengan cara yang lebih menarik. Maka berdasarkan faktor tersebut, peluncuran layanan jasa berupa web development ini dapat memiliki potensi dan peluang untuk menjawab kebutuhan pasar tersebut. Kemudian ada analisis ekonomi. Yang pertama yaitu jenis jasa yang ditawarkan. Jasa yang ditawarkan oleh program kewirausahaan ini berupa layanan jasa untuk mempromosikan serta memberikan informasi dalam bentuk web development. Web development ini dapat membantu para wisatawan dalam mencari informasi mengenai berbagai tempat wisata yang ada di wilayah Gorontalo. Kemudian ada analisis keuangan usaha yang dapat dilihat pada tabel 2.4.2 seperti yang ditampilkan pada layar berikut ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lisha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan dibaca oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada kita masuk ke metode pelaksanaan, di mana yang per 3.1 ada rancangan pelaksanaan. Nah, rancangan program kewirausahaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada survei alat yang digunakan untuk membuat desain dan juga survei penyediaan layanan paket, hosting, dan domain. Yang kedua ada pembuatan akun media sosial untuk program kewirausahaan ini yang berfungsi untuk mendukung proses promosi dan pemasaran selain melalui media sosial dari tim pelaksana. Yang ketiga ada pembuatan menu-menu untuk website GoKultur, di mana di antaranya ada menu homepage, destinasi wisata, destinasi kuliner, galeri, dan kontak us. Yang keempat ada menggugah konten ke setiap menu pada website. Yang kelima, membeli domain dan melakukan hosting untuk website GoKultur. Yang keenam, promosi pertama akan dilakukan melalui media sosial, dilanjutkan dengan promosi ketika ada kegiatan di kampus dan di daerah sekitar kampus. Selain itu, kegiatan ini akan dilakukan promosi secara mulut ke mulut. Yang ketujuh ada melakukan evaluasi pada jasa yang diberikan dengan memberikan kuesioner kepada 20 konsumen pertama. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembuatan website. Yang pertama yaitu pembuatan menu homepage. Nah, menu ini berfungsi agar konsumen dapat melihat secara singkat apa saja destinasi wisata yang ditawarkan di GoKultur. Bisa kita lihat berikut tampilannya. Nah, pada homepage ini akan menjelaskan sedikit tentang beberapa destinasi wisata dan kuliner yang ada di Gorontalo, serta berisikan gambar dari destinasi wisata dan kuliner tersebut. Yang selanjutnya ada pada tampilan di bawah dari homepage awal, itu merupakan cuplikan dari menu destinasi wisata, di mana tombol selengkapnya ini tersebut berfungsi untuk mengarahkan pengunjung website langsung ke menu destinasi wisata. Nah, untuk di bagian paling bawah website, terdapat cuplikan menu kontak us yang berisi informasi tentang kontak tim
yang bisa dihubungi baik berupa media sosial ataupun surel. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pembuatan menu destinasi wisata. Nah, menu ini berfungsi agar konsumen dapat melihat beberapa artikel mengenai destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Nah, bisa kita lihat berikut merupakan tampilan dari menu destinasi wisata dari GoKultur. Nah, pada artikel di destinasi wisata yang dipilih terdapat beberapa informasi penting yang disajikan mengenai suatu destinasi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan menu destinasi kuliner. Nah, menu ini berfungsi sebagai agar konsumen dapat melihat beberapa artikel mengenai kuliner di Provinsi Gorontalo. Bisa kita lihat di bawah berikut merupakan tampilan dari destinasi kuliner. Selanjutnya, yaitu pembuatan menu galeri. Nah, pada menu ini terdapat kumpulan foto-foto beberapa tempat wisata dari kuliner dari Provinsi Gorontalo. Bisa kita lihat berikut ini tampilan dari galeri dari GoKultur, di mana setiap foto-foto yang terdapat pada halaman ini dapat diklik untuk menampilkan foto tersebut dengan ukuran aslinya yang lebih besar. Selain itu, juga ditampilkan nama dari tempat atau objek wisata yang hendak ditampilkan. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan menu kontak us. Nah, pada menu ini terdapat kontak dan media sosial resmi yang dimiliki program kewirausahaan GoKultur. Nah, di menu ini terdapat beberapa informasi seperti kontak, media sosial, serta subscribe. Selain menampilkan informasi kontak dan media sosial tim yang bisa dihubungi dalam halaman ini tim juga menyediakan formulir email untuk menerima pernyataan seputar layanan dan pendapat apapun. Yang selanjutnya yaitu pembelian paket hosting dan domain. Setelah semua menu sudah disiapkan dan kontaknya sudah terunggah, lalu dilanjutkan dengan pembelian untuk pakai hosting dan domain yang akan digunakan pada website GoKultur ini sehingga website dapat mulai beroperasi dan siap dipasarkan. Selanjutnya yaitu promosi pemasaran. Nah, promosi pemasaran ini kami melakukan 3 tahapan promosi. Bawah-bawah. Yang pertama yaitu ada promosi dari mulut ke mulut, di mana promosi ini dilakukan secara personal kepada kerabat terdekat dengan menunjukkan berbagai keunggulan jasa dari website yang kami lakukan ini, seperti kualitas jasa, harga yang murah, dan promo-promo pada event tertentu. Yang kedua, yaitu ada promosi menggunakan media internet, di mana di sini kami menggunakan jasa secara online, yang meliputi ada Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Nah, pada promosi ini menggunakan internet dilakukan dengan mencantumkan foto capture dari website dan URL-nya yang serta jenis-jenis jasa yang diberikan. Yang ketiga yaitu promosi menggunakan brosur. Nah, kami juga membuat brosur dari program kewirausahaan dan menyebarkannya sehingga meningkatkan minat beli konsumen. Nah, penyebaran ini akan dilakukan ketika ada kegiatan di kampus. Selain itu, juga akan dilakukan di beberapa tempat strategi seperti taman. Baik, sekian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Hans. Kepada Hans dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan website yang telah kami buat. Baik, yang pertama yaitu seperti yang telah dijelaskan, ini adalah homepage atau halaman utama dari website kami. Hal pertama yang dapat pengunjung website lihat adalah carousel atau slide gambar-gambar ini yang berisikan beberapa gambar destinasi wisata Gorontalo
untuk menarik perhatian pengunjung. Di atasnya Anda juga dapat melihat ada menu untuk kemudahan navigasi berbagai halaman di website ini. Antara lain halamannya itu ada homepage, atau halaman ini destinasi wisata, halaman destinasi kuliner, galeri, dan kontak us. Kemudian di bawahnya itu ada cuplikan untuk menu destinasi wisata dan kuliner. Di sini dapat dilihat ada beberapa kategori untuk artikel untuk destinasi wisata dan kuliner, dan artikel yang populer di antara dua kategori tersebut. Gambar atau judul cuplikan artikel tersebut dapat diklik untuk membawa pengunjung ke artikel penuhnya. Baik, kemudian di bawahnya lagi ini ada ada cuplikan untuk halaman galeri. Di sini kita dapat melihat beberapa foto dari objek-objek wisata di Gorontalo. Antara lain ada Taman Laut Olele, Danau Limboto, dan sebagainya. Kita bisa mengklik setiap pratinjau gambar untuk melihat gambar fullnya atau dalam resolusi aslinya. Untuk menu yang full ini kita bisa klik pada tombol lihat galeri. Kemudian pada bagian paling bawahnya yaitu ada bagian tentang website, tentang GoCultur, sedikit penjelasan tentang website apa yang kami buat dan tujuannya, dan info kontak website yang nantinya dapat digunakan jika ada saran atau masukan ataupun ada pesan lain. Baik, kemudian ke halaman destinasi wisata. Pada halaman destinasi wisata ini kita dapat melihat berbagai artikel berkaitan dengan tempat-tempat wisata di Gorontalo. Di sini dapat dilihat list artikel yang diurutkan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dari yang paling baru. Di sampingnya juga terdapat bagian artikel populer untuk artikel di menu ini yang paling banyak dilihat atau paling menarik perhatian para pengunjung website. Kita bisa klik di gambar atau judul artikel ini untuk melihat halaman yang berisi artikel full. Ya ini contoh untuk artikel destinasi wisata ya. Tampilan artikelnya seperti ini. Di atas kita dapat melihat gambar, kita dapat melihat banner yang berisi gambar dari objek wisata, judul artikel, dan tanggal publikasi dari artikel. Dan di bawahnya juga ada kumpulan gambar untuk objek wisata yang terkait. Kemudian untuk halaman destinasi kuliner kurang lebih sama dengan halaman destinasi wisata, cuma isinya di sini adalah kuliner dari Provinsi Gorontalo. Untuk halaman artikelnya juga sama, ada gambar dari kulinernya. Kemudian lanjut ke menu galeri. Oke, baik, dan ini menu galeri di mana kita dapat melihat kumpulan gambar dan video dari berbagai objek-objek wisata yang ada di Gorontalo. Seperti pada menu homepage, kita dapat mengklik pada pratinjau gambar untuk melihat gambar dalam resolusi yang lebih tinggi. Kita juga dapat melihat nama dari objek wisata yang ada di gambar, seperti pada di bawah ini. Kemudian menu yang terakhir yaitu Contact Us. Oke, baik. Baik, yang terakhir itu menu Contact Us. Halaman ini bertujuan untuk pengunjung yang ingin memberikan saran, kritikan, ataupun masukan lainnya. Di halaman ini terdapat form yang pengunjung website bisa gunakan untuk mengirim pesan kepada kami selaku pengelola website. Nah, pesan yang telah dikirim akan masuk ke email khusus website kami, seperti yang tertera pada layar. Baik, kira-kira itu penjelasan dan presentasi dari website yang telah kami buat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Hans.
Itulah tadi materi presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.